Dan Indonesia sendiri juga belum sampai saat ini belum mengembangkan kalkun secara besar-besaran. Jadi itu saya anggap sebagai peluang. Karena kalkun sangat bisa dipelihara dengan sangat alami dan skala rumah tangga cukup. Ya. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu beli obat, beli suntikan, beli ini. Saya tidak pakai obat, tidak pakai antibiotik, semua herbal. Kalau saran saya, pengalaman saya, mendingan skala rumahan tapi berkelompok. Saling backup gitu ya. Mungkin ada yang menghasilkan bibit, ada yang pembesaran, ya. Kemudian ada yang menyiapkan pakan. Terus kemudian ada marketing. Marketingnya tentunya marketing yang digital ya. Ini ngomong jenis kalkun ya, sebetulnya sangat potensial untuk dikembangkan Indonesia jika ya kalkun yang ada di Indonesia ini kita perbaiki genetiknya. Iya, saya nama Bambang Cahyo, orang sini biasa panggil Pak Yoyo. Ya. Ada yang ngomong di sini Bambang Kalkun. Ya, alamat di sini di Sukoharjo 1 ya, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ini dikenal dengan nama Rumah Kalkun ya, di kalangan petani, beberapa di nasional lebih dikenal dengan tempat pelatihan ya, jadi P4S Mitra Alam ya. Tapi secara umum orang mengenal Rumah Kalkun. Jadi genetika atau jenis kalkun yang ada di Indonesia ini sudah berpuluh tahun ada di Indonesia, sehingga terjadi perkawinan perkawinan antar saudara ya, atau inbreeding istilahnya, sehingga keturunannya sudah nggak bagus lagi. Kalau bisa dimasukkan dari yang luar yang masih genuine, masih F1 jenis lokal, itu potensinya masih sangat bagus. Karena umur 4 bulan jenis lokal itu bisa mencapai 7 kilo. 4 bulan mencapai 7 kilo. Nah di sini 6 bulan baru rata-rata 6 kilo. Karena di luar negeri itu ada penelitian, ada badan risetnya yang mempertahankan jenis kalkun supaya tetap murni genetikanya. Kalau jenis Royal Palm misalnya atau jenis black, tetap black, nggak tercampur dengan yang lain atau nggak tercampur dengan anaknya, kakaknya, induknya, adiknya gitu ya. Nah, itu. Dan saya pernah mengajukan sampai tahun 2012 sampai 2018 saya berjuang mati-matian mengusulkan supaya itu bisa masuk. Tapi ternyata belum ada konsistensi tadi ya, walaupun belum bayar ya, sehingga itu sayang sekali. Kalau potensi harus bisa dibesarkan dengan 4 bulan sudah 7 kilo, itu luar biasa. Kita bisa bersaing dengan yang impor, bahkan harganya saya hitung itu lebih murah dari ayam kampung. Iya, kalau bisa masuk yang umur 4 bulan 7 kilo itu jauh lebih murah daripada ayam kampung ya. Itu ini tapi saya sudah mulai usut, tenaganya sudah diserahkan yang generasi muda, ya, berlanjut ya. Sejarahnya ini dimulai pada saat mulainya Krismon dulu ya, tahun 1998. Nah saat itu saya cari alternatif atau cari solusi, karena dalam situasi yang ekonomi sangat sulit, ada krisis ekonomi, krisis moneter dan sebagainya istilahnya itu. Nah saya mencari alternatif lain yang yang bisa berproduksi tapi dari
dari lokal ya, artinya tidak menggantungkan import ya. Hanya saya memilih kalkun ya, karena ada beberapa keunggulan di sana. Itu proteinnya tinggi ya, kolesterolnya sangat rendah, lemaknya rendah. Terus kemudian dari sisi peluang ya juga sangat besar, karena di Indonesia saat itu belum banyak yang beternak ya, dan Indonesia sendiri juga belum sampai saat ini belum mengembangkan kalkun secara besar-besaran. Jadi itu saya anggap sebagai peluang untuk melakukan satu bisnis alternatif ya. Dari situ saya mulai mengenal ya bahwa kalkun ternyata memang benar bahwa bisa dikembangkan di Indonesia ya, dari sisi adaptasinya ya, adaptasi lingkungan maupun makanannya, maupun istilahnya produktivitasnya ya, dari telurnya maupun dari cara penetasannya dan segala macam budidayanya ternyata sangat bisa dilakukan di Indonesia. Waktu itu belum ada nilainya ya kalkun, sehingga relatif sangat murah ya. Kemudian saya pelihara aja, pokoknya nggak tahu. Dari situlah prosesnya berjalan. Oh ya, ingat ya, satu kalkun hanya sekitar 15.000, 20.000 ya, begitu. Makanya ya kira-kira lebih sedikit dari ayam kampung lah, jadi nggak terlalu mahal ya. Mereka jadi kalkun ya, ada beberapa jenis kalkun yang dibudidayakan sebetulnya dari istilahnya varietasnya gitu ya, atau dari jenis yang aslinya. Jadi jenis yang saya pelihara adalah kalkun yang memang genuinnya ya, itu ya. Ya, itu ada beberapa jenis, kalau nggak salah sekitar 7 ya. Itu ada yang hitam ya, atau black istilahnya. Ada yang hitam keperakan, itu namanya bronze. Ada yang putih ya, dengan istilahnya white holland. Ada yang putih, ada kebelirik-belirikan hitam coklat, itu royal palm ya. Ada yang coklat ya, namanya red bourbon ya. Terus ada yang agak coklat keperakan ya, itu namanya Narragansett ya. Terus ada satu lagi ada agak kebiru, biru langit ya, blue slit namanya ya. Sekitar itu yang ada. Kalkun itu aslinya dari Amerika Utara ya, Amerika Latin. Sering dikenal dengan ayam Turki ya. Itu sebetulnya karena diperkenalkan atau dipopulerkan oleh orang Turki yang memperdagangkan kalkun, ya, ayam kalkun kemana-mana keliling, akhirnya dinamakan ayam Turki ya. Potensi produktivitasnya, potensi bobotnya itu rata-rata hampir sama ya. Itu potensi yang bagus, itu kalau yang masih asli itu antara sekitar yang dewasa itu sekitar 12 kilo rata-rata ya. Jantannya, betinanya 4 kiloan ya. Dari hasil pengalaman saya ya, dan beberapa literatur yang saya pelajari, ya prinsipnya sebetulnya seperti pada unggas umumnya ya. Jadi makanan utama itu biji-bijian ya. Terus kemudian karena dia punya karakter lebih cepat besar dibandingkan ayam biasa, dia lebih membutuhkan, dari kecil membutuhkan kandungan protein yang lebih tinggi. Biji-bijiannya seperti jagung, ya, padi, ya, kalau di kampung-kampung tuh banyak makan padi aja gitu bisa ya. Terus kemudian ya dimodifikasi sekarang bisa menggunakan seperti ayam biasa, seperti dedek, jagung. Nah, itu kandungan yang dibutuhkan untuk yang banyak mengandung karbohidratnya. Sedangkan untuk proteinnya itu banyak sekali yang dari biji-bijian ya.
Itu seperti bunggil kedelai ya, bunggil kacang bisa juga. Tapi karena itu sulit didapatkan di Indonesia, itu kita masih import. Jadi itu bisa divariasi seperti ayam yang ada di sini, itu bisa digunakan tepung ikan ya. Itu di Lampung ini masih agak sulit ya didapatkan tepung ikan. Saya sendiri ngambil dari Jawa. Kemudian yang bisa lebih sederhana ya kita gunakan pakan ayam konsentrat itu ya. Bisa konsentrat petelur ya, itu proteinnya cukup tinggi ya. Kita tinggal kita oplos ya, kita campurkan, kita komposisikan sehingga menghasilkan protein ya sesuai dengan kebutuhan kalkun, sesuai dengan umurnya. Makin kecil umurnya protein makin tinggi ya, kira-kira gitu. Kalau untuk pembesaran tujuannya kita lebih kondisikan ya, seperti ayam bedaging. Hanya di sini kalkun secara alami lebih menyukai hijauan. Jadi di sini saya utamakan saya prioritaskan hijauan harus ada. Jadi daun-daunan ya, terutama daunan yang karena kebutuhan protein tinggi, bukan daun sembarangan daun, tapi daun yang proteinnya tinggi. Seperti daun yang saya tanam di sini untuk makanan itu ada daun singkong, ada daun kelor, daun murbe ya, terus daun indigo vera ya, dan semuanya saya tanam di sini. Itu untuk suplai paling nggak 20% masuk daun-daunan ya di sana. Sehingga dalam satu hari kira-kira kebutuhan kalkun itu terpenuhi. Bisa 3 kali, bisa 4 kali sebetulnya ya. Kalau ini betul-betul dihitung ya, berapa ransumnya, berapa proteinnya, berapa kalorinya, saya hitung betul. Ada dedak, ada jagung, ada konsentrat, ada tepung ikan, daun-daunan. Dicampurin Pak ya? Iya, diaduk ya dengan komposisi tertentu sehingga menghasilkan, kalau ini 2 bulan berarti proteinnya 20%. Satu ekor kalkun kan tergantung gedenya ya. Makin besar tentunya jatahnya makin banyak ya, ransumnya makin banyak ya, dan proteinnya makin rendah tapi kalorinya makin tinggi gitu ya. Seperti orang ya, kalau bayi itu butuh protein tinggi ya, kalorinya nggak terlalu banyak, jatahnya pun nggak terlalu banyak ya. Dari 0 sampai 1 bulan itu butuh protein tinggi ya, itu sekitar 28%. 1 bulan ke atas butuh sekitar 24% ya. Umur 2 bulan ke atas butuh 20%, umur 3 bulan ya butuh sekitar 19%, umur berikutnya ya baru 17% sampai dipotong. Persentase protein dalam 1 kg pakan, misalnya tadi saya ngomong 28%, artinya dalam 1 kilogram pakan itu kandungan proteinnya di sana ada 28%. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau jatahnya ya itu sangat variatif ya. Kalau kecil tuh bisa dikatakan hari kedua baru mulai makan ya, sampai 1 bulan nggak sampai 1 kilo ya. Oh ya, siklusnya umur dewasa ya, mulai bertelur atau mulai bisa melakukan perkawinan itu sekitar 6,5 bulan ya. Jantannya lebih bagus yang lebih tua ya, sekitar 6 sampai 7 bulan begitu ya. Itu mulai bertelur. Nah, kalau udah bertelur itu telur bisa menetas tuh dalam waktu sekitar 28 hari. Ya, jadi seperti itik, seperti bebek ya. Kalau ayam kan 21 hari, ini 28 hari. Satu indukan rata-rata itu sekitar 40-50% dari populasi ya. Jadi kalau dihitung dalam 1 bulan ya kira-kira tuh bisa sekitar 12-15 butir telur. Satu indukan itu? Satu indukan, satu betina. Iya, bukan saling.
Ini 3 hari. 3 hari ini ya, 3 hari ini. Berarti langsung masuk ke mesin ya Pak? Oh, enggak, nanti 1 minggu baru kita masuk. Oh, dibiarin gini aja? Iya, tapi di tempat yang dingin dan lembab. Ya, jangan di tempat panas. Hangat? Bukan. Nanti kalau udah mau ditesin baru tempat hangat dan lembab. Kalau ini di tempat yang dingin dan lembab, bukan kering. Itu memang secara Iya, makanya nih begitu ada telur 1-2 pun harus dimasukkan di dalam nih. Suhunya rumah ini suhunya tuh paling tinggi 28 derajat, nggak pernah di atas 30. Ya, setelah habis masa bertelurnya dia istirahat ya. Biasanya dia pengen angkrem gitu ya. Pengen mengeram. Tapi kalau dicampur atau dipisahkan atau tidak disediakan tempat untuk mengeram ya, dia akhirnya bergabung lagi dengan teman-temannya dan akhirnya bertelur lagi. Ya. Kalau di sini kan nggak dirami secara alami ya, jadi ya kita pisahkan ya. Paling adanya tempat bertelur aja. Kandang-kandang anakan. anakannya. Iya. Ini anak-anak umur berapa nih Pak? Iya, kalau ini anakan yang udah di atas ya. Ini yang umur 1 minggu kalau saya. Ada tanggalnya ini, tanggal baru 4 hari. Ini netasnya tanggal berapa ini? Tanggal 1 bulan 11 ya. Ya, 1 bulan 11. Berarti ini sekitar 10 hari ya. Ini tanggal berapa ini? 25 bulan 10. Oh ya, saya termonitor ya. Dia bisa turun ke bawah Pak? Ini di sini sampai umur 1 bulan. Ini belum 1 bulan. Ini umur berapa tuh? Ini 20 kan, baru berapa? Baru 20 hari ya. Belum, nanti 10 hari lagi, seminggu lagi turun ke bawah. Habis dari sini dia turun ke sini. Ini masih full Pak ya makannya Pak? Kita oplos sendiri, tapi dengan komposisi protein 28%. Ada tepung ikan, ada dedek, ada jagung, ada daun-daunan. Dibikin tepung, ada apa namanya konsentrat. Yang mau belajar hubungi. Ya, ada juga ini juga. Ya, ini umur ini. Ya ini pas sebulan ini, makanya turun ini barusan turun tadi. Ini baru turun dari atas ya? Iya, 10 bulan 10 ya. Nah, ini turun dari atas nih. Itu bulannya. Oh, ini yang sudah siap. Ya, ini umur ya berapa? Berarti 26 bulan 8 ini berarti ya. Mana ya? Ya, bulan 8 ya inilah. Ini udah 2 bulan lebih. Indukan 2 bulan setengah. perempuan sama cowoknya kelihatan umur berapa Pak? Umur 1 bulan udah mulai kelihatan. Bedanya apa sih Pak di sini? Ya, kalau ini yang jantan itu apa namanya? Yang jelas posturnya lebih besar, ya, kaki maupun badannya, ya, kepalanya juga lebih besar. Terus ada ciri khas itu jenggernya ini ya, atau pialnya itu lebih besar. Ini kan pialnya yang gede ini ya, pialnya lebih bulat, pangkalnya lebih besar. Nah, kalau yang betina itu kecil tuh, ini jantan. Nah, ini betina tuh kecil ya. Nah, ini lebih besar lagi ya. Sampai ke sana itu lebih besar lagi di sana. Jadi yang siap dua. Penyakit pada umumnya sama seperti ayam ya. Ya, saya mati. Ada tetelo, ada mencret kuning, ada perak kapur, ada apa namanya infeksi bakteri itu ya, bronkitis ya, ada semacam apa paru-paru itu yang kena juga. Terus ada lagi kayak apa namanya beberapa virus ya, yang kayak gumboro saya nggak tahu persis, tapi prinsipnya hampir sama dengan ayam, cuma punya penyakit yang agak khas ya, kalkun. Itu penyakit namanya blackhead ya.
Jadi dicirikan dengan kepalanya menghitam ya, gelap, kemudian apa namanya, kotorannya itu kuning ya, kuning. Itu kena amuba itu ya, kena parasit, itu hatinya yang kena ya. Antisipasinya seperti apa? Antisipasinya itu lebih disebabkan oleh parasit ya. Jadi antisipasinya ya tempat harus selalu dijaga bersih, bebas amuba, bebas cacing, bebas ini ya. Terus kalau sudah terkena? Sudah terkena ya ada penanganannya beberapa ya. Kalau saya lebih banyak menggunakan herbal, lebih banyak menggunakan pencegahan ya. Jadi ada beberapa anti amuba itu kan ya, yang terutama yang pahit-pahitan tuh lebih memperkuat organ hati sehingga lebih. Hijauannya seperti dikasih daun kates gitu Pak? Iya, daun kates juga bisa bermanfaat. Terus di sini ada beberapa daun mimba, daun sambiloto, daun yang pahit-pahitan ya. Saya selalu rutin diberikan daun itu, sehingga fungsi hatinya tuh betul-betul kuat ya, atau menahan berbagai penyakit terutama yang amuba itu, sehingga tidak terserang ya. Nah, sama. Ini daun kelor ya. Ini kita bikin tepung untuk campuran pakan yang kecil. Ini proteinnya tinggi nih, 26%. Nah ini daun jamu. Daun yang jamu yang iya, mimba pahit ya. Itu anti amuba, anti malaria, anti mencret ya. Nah, sama tentunya ya dari secara horizontal ya, lingkungannya harus selalu bersih ya. Terutama bebas dari becek, bebas dari kotoran ya, bebas dari ini. Termasuk pakannya juga harus bersih dan bukan makanan basi ya. Kalau makanan basi lah itu biasanya pasti sering kena ya. Misalnya hari ini nggak habis, masih basah ya, besok dikasihin lagi lah, itu yang sering menyebabkan penyakit. Makanya harus betul-betul tepat dosis ya. Hari ini dikasih makan ya, jatahnya segini ya udah, habis ya udah. Jangan dipaksakan dikasih. Iya, ya enggak. Iya, kalau nggak habis. Kalau nggak habis kita angkat ya. Kita angkat ya, besok kita sterilkan, kita berikan lagi. Saya menjual sebetulnya pada umumnya yang sering itu ya umur 2 bulan ke atas. Ya. Sebetulnya ya kalau memang banyak stok sih ya, yang baru netes juga kita jual, tapi kadang-kadang risikonya tinggi ya, sehingga orang yang belum pengalaman atau belum pernah melihara kalkun nanti banyak yang kecewa ya, akhirnya malah justru saya takut atau menghindari kekecewaan itu, sehingga lebih baik 2 bulan aja lah, lebih aman ya, 2 bulan ke atas ya. Sepasang sampai berapa Pak harganya? Untuk 2 bulan. 2 bulan itu sekitar 250.000. Sepasang itu Pak? Sepasang ya, jantan betina ya. Artinya jantan sama betina itu sama aja sebetulnya. Kalau jenis bebas? Kalau jenis bebas. Cuman kadang-kadang ada tren ya. Kadang-kadang saya ngikuti tren juga. Wah, tren ini barangnya nggak ada di luaran atau di tempat kita juga sangat sedikit ya. Warnanya hitam misalnya, dulu pernah hitam mahal sekali, ada putih pernah mahal sekali. Nah, terus ada yang Royal Palem mahal sekali ya. Dan ada para permintaannya ini baru rame-rame ya, gitu, terpaksa ya kita naikkan. Ya, yang sekarang agak mahal itu blue slit. Jawa pun juga udah mulai jarang ini. Karena itu makanya mahal Pak ya? Iya, iya populasinya sangat sedikit ya. Ya. Kalau itu dari warna itu ya, dari jenis. Tapi justru yang menarik dan justru bisa jadikan semacam bahan bahan bisnis jangka panjang ya, itu justru olahan daging kalkun. Ya, karena daging kalkun itu terkenal ya di beberapa literatur maupun di luar negeri, memang terkenal karena kandungan proteinnya tinggi ya, lebih tinggi daripada ayam, maupun bahkan menurut beberapa literatur hewan darat yang proteinnya paling tinggi itu kalkun. Ya, kalau ikan itu ikan salmon ya. Kalau di darat daging yang paling bagus
dagingnya itu kalkun. Makanya di luar banyak kan. Ya, tinggi proteinnya, sangat rendah kolesterolnya, lemaknya juga sekitar 4-7% ya. Iya, dari sisi rasa juga ada memiliki cita rasa yang istilahnya apa ya, yang sudah kayak apa namanya, di bumbu gitu ya. Ada rasa manisnya, ada rasa apa namanya, gurihnya ya, apa lebih padat gitu ya. Jadi beda kalau dengan ayam potong ya. Ayam potong kan kalau bumbunya nggak kuat ya, nggak muncul rasanya. Kalau ini istilahnya dengan bumbu apa namanya, sangat sederhana, bawang putih, garam, lada pun untuk di sop udah jadi. Rasanya udah muncul, manisnya keluar, gurihnya keluar, wanginya keluar ya. Keunggulannya jadi. Iya, keunggulan daging kalkun itu ya. Makanya untuk bisnis jangka panjang justru kalkun bisa dijadikan olahan. Jadi kalau di sini kita apa namanya, untuk peluang pasarnya ya kita buka semacam kuliner di sini. Ya, dengan kalkun, ada menunya itu kalkun panggang utuh ya, atau roast turkey ya. Di sini ada tempat panggangannya ya, bisa ulang tahun bisa dipanggang sendiri. Tapi juga kita banyak menerima pesanan ya. Pesanan apa namanya? Pesanan kayak semacam apa, untuk memberikan hadiah kepada seorang ya, atau tamu agung atau kawan dekat. Kalkun utuh udah mateng. Selain itu juga kita di sini ada menu panggang tapi sudah di frozen. Jadi dipanggang, dibelah 4, kita vakum, kemudian kita frozen. Jadi awet. Ya, jadi awet, bisa setahun disimpan dalam freezer. Ya, bisa jadi udah. Keluar... Ya, bisa kita kirim ke beberapa apa namanya, marketplace ya, seperti Tokopedia. Indukan bibitan ya, untuk bibit untuk dijadikan petelur. Bibitannya kita jual yang udah siap telur. Ya, sekitar umur 5 bulan, 6 bulan itu ya. Itu satu ekor sekitar 400.000, betinanya aja. Ya, jantannya tergantung jenisnya, tergantung umurnya. Kalau jantan ya lebih mahal lagi. Jantan rata-rata antara 500 sampai 700.000 per ekor ya. Jadi kalau 1 juta bisa lah Pak ya? Ya, 1 juta udah dapat satu pasang siap telur ya. Tunggu paling setengah bulan udah mulai bertelur gitu ya. Yang jelas ini kalau kita ngomong sekarang trennya kan menu makanan sehat ya. Jadi ini salah satu pilihannya. Kalkun merupakan semacam menu yang bisa dijadikan unggulan. Nah, kalau ada acara, ada tamu, ada saudara, kita potong kalkun, luar biasa sambutannya. Nah, itulah kadang-kadang dari jauh udah minta. Nah, kalau misalnya di saya, yuk, misalnya dari banyak saudara-saudara di Jawa mau ke sini, ojo lali kalkune siap ke berapa ekor gitu ya. Teman-teman dari sini ya. Jadi dari jauh udah ngomong minta kalkun. Jadi itu daya tarik tersendiri ya. Terus kemudian juga kalkun ya, ini memang kelasnya kelas menengah ke atas. Jadi sampai saat ini justru yang saya masih bertahan itu untuk kelas entertain. Ya, kalkun. Jadi memberikan souvenir ya, kepada orang-orang tertentu ya. Ya, saya kira itu yang memotivasi untuk bisnis ya. Ya, kalau mau minta apa, mau order beberapa apa namanya, terutama untuk menu ya, untuk bikin acara di sini makan kalkun ya, itu bisa pakai nomor ini 0821 8172 3230 dengan Ibu Jati atau Ibu Kalkun. Kalau untuk konsultasi kalkun, untuk pengembangan, untuk apa namanya, prospek atau untuk kerjasama pengembangan kalkun, saya masih siap. Tapi secara tenaga ya, mungkin saya udah nggak begitu kuat lagi. Tapi untuk pemikiran, ide, saya masih siapkan. Konsultasi kalkun bisa nomor 0821
8501 6889 itu atas nama Pak Yoyo atau Pak Bambang boleh. Ya.